Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Kali ini kita akan belajar tentang pola lantai atau dengan judul Mari Menari Bersama. Nah, pada pembelajaran kali ini itu terdapat pada modul 8 kelas 8. Oke. Jadi kita masuk ke unit 1 yaitu geser ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita lanjut ke pola lantai. Jadi apa sih pola lantai itu? Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat suatu pertunjukan tari gitu? Apakah penari-penari itu melakukan gerakan yang hanya ke kiri atau ke kanan? Itu atau ada pola-pola tertentu? Nah, mari kita bahas ke pola lantai. Jadi, dalam suatu pertunjukan tari itu biasanya ada yang namanya pola lantai atau bentuk posisi tertentu atau formasi pada tari yang dilakukan gitu, yang ditampilkan. Nah, fungsi dari pola lantai itu untuk memperindah. Kemudian penampilan gerak tari tidak lepas dari desain garis dan desain pola lantai. Kemudian ada dua jenis desain garis yaitu garis lurus dan garis lengkung. Jadi ada dua desain pola lantai yaitu garis lurus dan garis lengkung. Nah, kita lanjut ke pola lantainya. Yang pertama ada garis lurus. Jadi garis lurus ini adalah pola garis yang lurus terdiri atas pola horizontal dan vertikal serta diagonal. Nah, pola lantai garis lurus secara horizontal itu menunjukkan hubungan antar manusia. Kemudian untuk pola lantai yang garis lurus yang vertikal itu menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi pola lantai itu memiliki makna atau makna-makna tertentu di dalamnya gitu. Seperti tadi, kalau pola horizontal itu hubungan antar manusia, kemudian kalau pola vertikal itu hubungan manusia dengan Tuhan gitu. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu atau maksud-maksud tertentu. Kemudian jenis pola lantai itu ada yang tadi dari garis lurus itu ada vertikal, horizontal. Nah, vertikal itu seperti ini, garisnya ke atas gitu ya, lurus. Kemudian kalau horizontal itu yang setara, seperti ini. Kalau vertikal yang seperti ini, kalau horizontal yang seperti ini. Nah, contoh dari vertikal itu pada tari serimpi Pandelori dari Yogyakarta, kemudian ada horizontal itu dari tari Ratoi Jaro dari Aceh. Oke, kita next ke garis lurus, pola lantai zigzag dan juga diagonal. Kalau zigzag itu seperti ini. Kalau diagonal itu seperti ini. Ini hampir sama seperti vertikal tapi agak serong ke kiri. Kiri atau ke kanan itu bisa. Itu namanya diagonal. Dan ada juga pola lantai segitiga. Nah, pola lantai segitiga itu seperti ini. Jadi membentuk suatu bidang segitiga, kemudian ada juga segi empat. Itu seperti ini, membuat bidang segi empat, kemudian contohnya itu pada kalau segi empat itu pada tari Beskalan Putri dari Malang. Nah, pola lantai garis lurus itu dapat dilakukan pada jenis penyajian tari berpasangan atau kelompok. Kemudian kita ke jenis pola lantai yaitu garis lengkung. Nah, pola lantai dengan menggunakan garis lurus dan garis lengkung itu biasanya tarian yang berhubungan dengan hal atau keagamaan dan banyak digunakan pada tari tradisional. Garis lengkung bisa membentuk lingkaran angka 8, lengkung seperti busur yang menghadap ke depan dan belakang, serta lengkung luar. Nah, kita lanjut ke contohnya yaitu ada lengkung dalam dan juga lengkung luar. Nah, kalau lengkung dalam ini contohnya pada tari pendek dari Bali. Tuh. Jadi bentuknya formasinya itu melengkung. Ada juga yang pola lantai lingkaran seperti ini. Itu pada tari kecak dari Bali dan angka 8. Ini pada garis lengkung. Tadi kan garis lurus, sekarang garis lengkung. Itu ada lengkung ke dalam, lengkung ke luar,
lingkaran, dan juga angka 8. Ada juga contoh untuk gabungan garis lurus, lengkung, dan zigzag. Pola lantai gabungan garis lurus, lengkung, dan zigzag itu seperti pada tari Sewudati dari Aceh. Seperti ini gambarnya. Nah, ini pola lantainya itu menggunakan gabungan garis lurus, lengkung, dan juga zigzag. Oke, kita lanjut ke fungsi. Fungsi dari pola lantai pada tari. Pada pola lantai tari tradisional itu memiliki beberapa fungsi antara lain um, untuk memperkuat atau memperjelas gerakan-gerakan dari peranan tertentu. Jadi fungsinya itu, kemudian selanjutnya ada membantu memberikan tekanan atau kekuatan pada suatu tokoh tertentu yang ditonjolkan. Jadi biasanya kan kalau dalam tari itu ada penonjolan satu tokoh gitu. Jadi tidak semuanya bisa tampil menonjol, tapi biasanya ada satu yang ditonjolkan. Nah, itu fungsi dari pola lantai untuk membantu memberikan tekanan atau kekuatan pada satu tokoh tertentu yang ditonjolkan. Kemudian selanjutnya dapat menghidupkan karakteristik gerak dari keseluruhan pertunjukan tari. Kemudian membentuk komposisi, menyesuaikan tari dengan bentuk ruang pertunjukan, dan juga untuk memperindah suatu tarian. Jadi dengan adanya pola-pola lantai itu dapat memperindah suatu tarian gitu. Bayangkan saja ketika suatu tarian itu tidak memiliki pola atau formasi, maka itu tidak akan menarik dan tidak akan indah. Nah, itulah kelebihan dari pola lantai, fungsi pola lantai. Seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, warga belajar. Nah, untuk selanjutnya kalian dapat mempelajari materi-materi ini lagi, kemudian kalian dapat mengerjakan tugas di e-learning. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah warga belajar.